Ribuan massa yang tergabung dalam berbagai elemen masyarakat menggelar demo penolakan kenaikan bahan bakar minyak. Para demonstran melakukan aksi di sejumlah titik di Jabodetabek. Untuk di wilayah DKI Jakarta, massa akan menggelar aksi di 3 titik utama, yakni Patung Kuda, DPR, dan depan Gedung Pertamina. Sedangkan massa di wilayah lainnya akan memusatkan aksi mereka di depan kantor pemerintahan daerah setempat. Aksi juga akan dilakukan di depan Istana Bogor oleh massa yang berasal dari Kota Bogor. Massa aksi menyampaikan 3 tuntutan terhadap pemerintah. Pertama, menolak kenaikan harga BBM, menolak pembahasan lebih lanjut soal Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, dan meminta upah minimum dinaikkan 10 hingga 12% pada tahun depan. Menanggapi aksi tersebut, Presiden Joko Widodo mengatakan jika kegiatan semacam ini boleh saja dilakukan selama masih berada pada koridor yang benar. Presiden juga meminta agar para demonstran menyampaikan pendapatnya dengan cara yang baik. Viral di media sosial mengenai Vivo yang menjual BBM di bawah harga Pertamina meski tingkat RON lebih kecil, yakni 89. Banyak warganet yang menyebut kualitas Revo 89 lebih baik ketimbang Pertalite. Nampaknya SPBU swasta yang masih menjual BBM jenis RON 89 harus bersiap. Sebab tahun depan pemerintah akan melarang penjualan BBM yang memiliki oktan di bawah 91. Sebenarnya, pemerintah telah membuat aturan sejak tahun 2017 mengenai kadar oktan minimal dalam bahan bakar minyak. Hal ini sejalan dengan roadmap tentang BBM ramah lingkungan. Pelarangan penjualan BBM dengan oktan rendah itu juga dibenarkan oleh Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Kementerian SDM Surya Ningsi. Nantinya, beberapa SPBU swasta yang masih memperdagangkan BBM dengan oktan di bawah 91 tidak dapat lagi menjual produk oktan rendah mereka. Salah satu SPBU swasta yakni Vivo menyebut jika saat ini mereka tidak akan memproduksi Revo 89 lagi dan mereka hanya akan menghabiskan stok yang mereka miliki. Harga batubara kian membara. Rekor baru pada Senin lalu masih dipicu oleh krisis gas Eropa. Rusia sudah menegaskan sikapnya jika mereka tidak akan memasok gas ke Eropa secara penuh jika sanksi kepada mereka belum dicabut. Pernyataan Kremlin tersebut langsung melambungkan harga gas Eropa. Harga gas naik 30% dalam sehari dan 400% dalam setahun pada perdagangan Senin lalu. Harga batubara berhasil menembus level tertingginya sepanjang masa, yakni di level $463 Amerika Serikat per ton atau meningkat sebesar 5% untuk harga kontrak batubara bulan Oktober 2022. Harga tersebut sekaligus melewati rekor sebelumnya, $446 Amerika Serikat per ton yang tercatat pada 2 Maret 2022 atau hanya beberapa hari setelah perang Rusia-Ukraina meletus. Penguatan ini turut memperpanjang rally harga batubara yang sudah berlangsung sejak Kamis pekan lalu. Dalam sepekan, harga batubara sudah melonjak 11,6% secara point to point. Dalam sebulan, harga batubara terbang 3,7%, sementara dalam setahun melesat 160%. Bank Sentral Australia (RBA) akhirnya mengerek suku bunga acuan 50 basis poin menjadi 2,35%. Hal ini sejalan dengan prediksi para ekonom yang mengatakan RBA akan segera menaikkan suku bunga demi meredam laju inflasi di benua kangguru. Namun, pasca pengumuman RBA, dolar Australia malah berbalik terkapar. Sebelum pengumuman tersebut, dolar Australia berada sempat menguat hingga 0,54% melawan rupiah. Tetapi, mata uang negeri kangguru malah berbalik melemah dan berada di posisi Rp10.099 per dolar Australia. Gubernur RBA Philip Loy menyatakan suku bunga akan terus dinaikkan. Besaran dan waktu kenaikannya akan tergantung pada rilis data ekonomi dan outlook inflasi serta pasar tenaga kerja. Tak hanya itu, suku bunga kredit kepemilikan rumah atau KPR juga membengkak dan membebani rumah tangga. Berdasarkan perhitungan Red City, jika perbankan ikut menaikkan suku bunga KPR, maka suku bunga KPR akan terbang menjadi 7,27%, sedangkan pada Mei lalu, bunga KPR sudah berada di angka 6,27%. Regulator privasi Uni Eropa baru saja menjatuhkan denda kepada Instagram 405 juta euro atau 5,99 triliun rupiah. Platform tersebut dianggap melanggar peraturan pelindungan data umum atau GDPR Uni Eropa mengenai cara platform menangani data anak-anak. Keluhan pada Instagram berfokus pada data anak-anak di akun bisnis dan sistem pendaftaran yang dioperasikan. Menurut Komisi Perlindungan Data setempat DPC,
Dalam proses data anak di akun bisnis, mode default atau bawaan pada akun anak otomatis akan menjadi mode public, kecuali penggunanya mengubah ke mode private. Sedangkan dalam aturan GDPR, standar umum mode bawaan seharusnya mengarah pada mode private, terlebih pada data yang berisi informasi anak-anak. Layanan yang menargetkan anak-anak juga diharapkan bisa memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Jumlah denda itu menjadi hukuman GDPR terbesar yang diberikan hingga saat ini, menyusul penalti 267 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 3,9 triliun rupiah yang dikenakan pada WhatsApp atas pelanggaran prinsip transparansi. Hukuman ini juga menjadi gambaran bagi platform TikTok sebab saat ini TikTok juga tengah diselidiki oleh DPC mengenai hal yang sama.